Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Wulandari, NIM 19233051 dengan dosen pembimbing Ibu Cici Adriana, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal TA saya dengan judul Strategi Peningkatan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah di Kota Padang. Yang melatar belakangi judul tersebut yaitu menurut Bapak Prof. Dr. M.J.H. Smets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang ditunjukkan dalam hal yang individu. Kemudian zaman sekarang reklame merupakan hal yang biasa bagi para pengusaha dan orang pribadi lainnya yang digunakan sebagai iklan produk maupun promosi untuk hal kampanye. Tetapi dengan kondisi pandemi yang sekarang semakin menjadi-jadi, maka akan berpengaruh juga pada penurunan perekonomian di Indonesia. Sehingga banyak wajib pajak yang menggunakan reklame tidak membayar pajaknya. Hal ini akan sangat berdampak besar pada penurunan pendapatan di daerah Kota Padang. Kemudian di Kota Padang sendiri banyaknya reklame yang terpampang di sepanjang jalan Kota Padang yang tidak terhitung banyaknya. Namun kenyataannya ada pemerintah daerah tidak optimal dalam pemungutan pajak reklame tersebut. Untuk itu saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait strategi peningkatan pajak reklame di Kota Padang dengan kesadaran wajib pajak reklame dalam melakukan pembayaran pajak terutangnya. Kemudian rumusan masalah dari judul tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi peningkatan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Daerah di Kota Padang. Kemudian untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya wajib pajak tidak membayar pajak reklame yang digunakan di Kota Padang. Kemudian manfaat dari penelitian. Ada dari manfaat bagi penulis, manfaat bagi pihak lain. Selanjutnya pada bab 2, tinjauan pustaka, pajak daerah sendiri merupakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan jenis pajak daerah yaitu menurut Rahayu, pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Dan pajak kabupaten atau kota ini terbagi jadi pajak reklame. Pengertian pajak reklame merupakan menurut Sihaan, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Dasar hukum dari pajak reklame ini yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak reklame dan retribusi daerah. Yang kedua Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Yang keempat Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang pajak reklame. Yang kelima Keputusan Bupati atau Wali Kota yang mengatur tentang pajak reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak reklame pada kabupaten atau kota. Selanjutnya subjek pajak dan wajib pajak reklame merupakan menurut Marihot yang menjadi subjek pajak reklame adalah orang pribadi dan badan yang menggunakan reklame. Selanjutnya objek dan bukan objek pajak reklame. Menurut Marihot, objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Yang pertama reklame papan atau billboard, dua reklame megaphone, videotron, ledge, electronic display atau LED. Yang ketiga reklame kain, yang keempat reklame melekat, yang kelima reklame selebaran, yang keenam reklame berjalan, yang ketujuh reklame udara, yang kedelapan reklame suara, yang kesembilan reklame film, yang kesepuluh reklame peragaan. Sedangkan bukan objek pajak merupakan yang pertama iklan televisi, radio, internet, yang kedua label atau merek produk, yang ketiga nama produk usaha, yang keempat reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Selanjutnya dasar pengenaan pajak reklame menurut Wira
tahun 2012, besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebesar 25% dengan dasar pengenaan pajak. Yang keenam, tarif pajak reklame berdasarkan peraturan daerah tertentu yang berlaku sesuai Perwakon nomor 46 tahun 2017. Tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, reklame papan, billboard, videotron, megatron, LED, neon box atau sejenisnya sebesar 15%. B. Reklame kain sebesar 10%. C. Reklame selebaran sebesar 25%. D. Reklame berjalan termasuk pajak kendaraan sebesar 15%. E. Reklame udara sebesar 15%. F. Reklame apung sebesar 15%. G. Reklame suara sebesar 10%. H. Reklame slide atau film sebesar 10% per 10.000 per hari. I. Reklame peragaan sebesar 25.000 per peragaan. Selanjutnya, prosedur pemungutan pajak reklame menurut Wali Kota Padang nomor 49 tahun 2014. Tata cara pemungutan pajak reklame meliputi yang pertama, tata cara penerbitan SPDT, SKBP-DKB, dan SKBDT-KBT. Yang kedua, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPD-KB, dan SKPD-KBT. Yang ketiga, tata cara pembayaran penyetoran tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran. Yang keempat, tata cara pengangsuran dan penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. Yang kelima, tata cara pengambilan kelebihan pembayaran pajak. Yang keenam, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang kadaluarsa. Yang ketujuh, kriteria dan penentuan besarnya omset serta tata cara pembukuan atau pencatatan. Yang kedelapan, tata cara pemeriksaan pajak. Baiklah, pada bab 3 pendekatan penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Penelitian yang saya ambil yaitu penelitian deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian saya, penelitian tugas akhir ini dilakukan di Kota Padang, yaitu pada kantor Badan Pendapatan Daerah di Jalan Ujung Pandan nomor 70 KP Jauh, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan waktu penelitiannya dilakukan pada rentang bulan September sampai dengan bulan November 2021. Selanjutnya, rancangan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil dalam tugas akhir ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian tahap penelitian ini yang pertama, menetapkan judul. Dalam penelitian ini topik yang akan saya bahas yaitu strategi peningkatan pajak reklame di Kota Padang pada pendapatan daerah dan penerimaan pajak. Kemudian rumusan masalah penelitian sudah dijelaskan pada awal tadi, yaitu bagaimana strategi peningkatan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah dan penerimaan pajak daerah di Kota Padang. Yang kedua, yaitu apa saja faktor penyebab terjadinya wajib pajak tidak membayar pajak reklamenya. Yang ketiga, yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, pengolahan dan menganalisis data. Saya melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, penyusunan laporan dan melaporkan hasil penelitian. Lanjut, objek penelitian yang saya lakukan yaitu pada penulisan tugas akhir ini. Penelitian ini yang menjadi objek adalah wajib pajak reklame, fiskus, dan petugas atau pegawai kantor Badan Pendapatan Daerah yang akan diwawancarai untuk menjelaskan apa saja strategi dalam meningkatkan pembayaran pajak daerah dan pajak reklame pada pendapatan daerah dan penerimaan daerah di Kota Padang. Selanjutnya, sumber penelitian. Saya mengambil sumber penelitian dengan data primer dengan berupa hasil wawancara. Data sekunder yaitu saya menggunakan data sebagai sumber data yang diambil dari Badan Pendapatan Daerah di Kota Padang berupa laporan target dan realisasi pajak reklame tahun 2016 sampai tahun 2020. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian saya ini adalah metode analisis deskriptif. Baiklah, hanya segitu materi proposal TA saya yang bisa saya jelaskan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.